Selamat pagi, Dr. Daniel. Selamat pagi Dr. Yudi. Suaranya bagus sekali nih. Iya. Ya. Dr. Daniel ini Erik. sorry, Erik ya. Dr. Erik ini penyanyi tenar. Tapi yang jelas, beliau ini ekspertisnya di bidang penyakit dalam, infeksi ya. Karena penyakit dalam pulmonologi, Dok. Iya. Pulmonologi. Dan kebetulan dia PhD-nya di Inggris, London ya. Ya. Barangkali di London ini. Ya. Untuk lebih cepat mempersingkat waktu saja, silakan Dr. Erik. Nanti kita jangan tersinggung kalau teman-teman yang partisipan ini pengen langsung memberikan pertanyaan, boleh. Langsung saja lah, supaya lebih fresh. Silakan Dr. Erik. Baik. Saya share screen ya, Dok. Oke. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat Prof. Iko nih yang sudah mengajak saya untuk bisa berbagi di sini bersama Pogi. Selain itu, senang sekali karena udah lama ternyata tidak ketemu Dr. Ari. Sekalinya ketemu di sini, selamat Dr. Ari. Senang sekali bisa ketemu di sini. Nanti kalau balik ke Jakarta bisa main band bareng nih. Jadi sesuai dengan topik yang diberikan ke saya mengenai patofisiologi gitu ya dan manifestasi klinis. Tapi saya rasa Prof, dokter yang kemudian join di sini, saya rasa sudah tahu begitu sebagian besar mengenai COVID-19, baik itu gejala klinis, patofisiologi dan lain-lain. Jadi saya berusaha kemudian membuat materi yang baru begitu ya, dan akhirnya topiknya saya namakan jadi COVID-19 di update. Oh ya, saya spesialis penyakit dalam paru, saya interventional pulmonologist. Sekarang lagi di London, saya sekarang sedang PhD. Seharusnya ujiannya bulan ini, tapi jadi tertunda karena ada COVID-19, tapi insya Allah bisa pulang secepatnya membantu Prof. Iko dan Dr. Rina yang ada di RSM. Amin. Ya, jadi oke. Jadi yang pertama di slide ini saya pengen menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah punya banyak national guidelines dan protokol gitu ya. Yang terakhir ada yang dibuat bersama-sama PDPI, PERKI, PAPDI, IDAI terhadap penata laksanaan COVID-19. Protokol yang lain juga sebenarnya dibuat oleh banyak organisasi kesehatan. Kalau di kami dari saya yang interventional pulmonologist, jadi kita bikin protokol juga dan bikin guidelines. Selain kita bikin protokol dan guidelines, kita juga bikin library repository. Jadi dokter atau prof kemudian bisa berkunjung ke Google Drive yang kemudian dibuat sama kami. Isinya adalah jurnal-jurnal terpilih yang pasti N-nya bagus begitu, untuk kemudian bisa dijadikan sebagai dasar penata laksanaan, dijadikan dasar sebagai bahan referensi penelitian begitu ya. Nah, itu bisa diakses di Google Drive yang dibuat oleh kami. Nah, mengenai patofisiologi ini saya mau mengawali bahwa SARS-CoV-2 itu sama dengan SARS coronavirus yang memang outbreak tahun 2002. Di bawah sini ada gugus protein dari SARS-CoV-2 maupun SARS-CoV yang 2002. Yang kemudian bisa dilihat bahwa memang ada beberapa gugus protein yang memang tidak ada di SARS-CoV, tapi ada di SARS-CoV-2. Oke. Tapi yang lain kemudian dari nukleosida, envelope dan lain-lain strukturnya memang sama. Oleh karena itu memang namanya menjadi SARS coronavirus 2. Nah, di yang kita ketahui juga di wet market di Wuhan, China, pada waktu awal Desember itu, diketahui bahwa outbreak ini terjadi. Nah, di banyak jurnal yang kemudian ada, itu membicarakan bagaimana kemudian natural animal reservoir, jadi si kelelawar ini yang memang secara gugus genetiknya itu punya bisa kemudian mendapatkan virus corona, kemudian hidup bersama-sama dalam penangkaran yang sama dengan terenggiling gitu ya ini. Nah,
sebenarnya di alam sebenarnya mereka itu tidak berada dalam lingkungan hidup yang sama gitu ya. Yang banyak juga akhirnya postulatkan bahwa di sini terjadi mutasi dari si virus tersebut, kemudian menginfeksi manusia. 80%, lebih dari 80% sampai 95% pasien yang kemudian terinfeksi coronavirus atau COVID itu memiliki gejala yang ringan sampai sedang. Dan hanya memang kurang lebih 20 atau 5-20% paling banyak itu memiliki gejala moderate sampai berat. Gitu. Yang kemudian sekarang yang perlu dicermati oleh kita semua tentu yang klinisi adalah banyak orang yang kemudian datang tanpa gejala, jadi OTG gitu ya, yang memang istilah yang sering digunakan sekarang di Indonesia. Namun juga yang mesti dipahami, terutama untuk masyarakat adalah mencermati 5-20% ini gitu, bahwa memang betul pasiennya bisa sembuh sendiri pada orang yang mengalami gejala ringan, tapi 5-20% ini gejalanya bisa sedang sampai berat begitu. Nah, 5-20% ini kalau dikaitkan dengan kemampuan layanan sistem kesehatan di Indonesia, saya rasa belum cukup mampu begitu sekarang. Dan ini bukan cuma statement saya pribadi, tapi saya rasa itu yang kemudian ada dialami oleh dokter-dokter sekalian begitu. Karena kemampuan bed di rumah sakit di Jakarta aja, kalau sesuai kemarin kami ada webinar bersama-sama dengan dari Pemda DKI, itu jumlah bednya sekarang sudah hampir penuh begitu. Jadi otomatis 5-20% ini tidak akan cukup ditampung oleh sistem pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, di sebelah kiri ini ada video yang kemudian bisa dokter lihat sendiri di YouTube. So this is novel coronavirus yang kemudian di dalamnya ada satu single RNA, ya, pita RNA yang kemudian dibungkus oleh envelope. Yang kemudian bisa dilihat di sini ada yang berwarna biru, yaitu adalah yaitu yang namanya coronavirus ya, jadi kayak protein spike. Itu protein S-nya yang kemudian bergerak masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi ketika kemudian novel coronavirus ini ditularkan dari satu host ke host yang lain dalam bentuk bersin, batuk atau bernafas, nanti ada satu slide lagi setelah ini, maka kemudian si virus akan masuk ke badan manusia. Bisa masuk ke throat atau tenggorokan, ke hidung, sampai ke mukosa paru. Setelah sampai di mukosa paru, dia kemudian akan mencari reseptornya. Ini yang kemudian sekarang atau nanti kita juga akan diskusi mengenai ACE2 receptors yang kemudian memainkan peran penting sekali terhadap replikasi dari virus ini, dan banyak juga yang akhirnya berkembang diskusinya mengenai penggunaan ACE dan ARB dan lain-lain gitu. Jadi ini salah satu patofisiologi yang kemudian banyak didiskusikan, selain kemudian ada patofisiologi yang lain terkait dengan viral load dan viral shading. Oke, nah ini kurang lebih gambarannya secara ringkas bagaimana kemudian untuk yang mild infection ada peran dari efektor T-cell, sementara kalau yang severe infection efektor T-cellnya kemudian spike di awal kemudian akhirnya turun gitu ya, jadi tidak mampu memberikan satu respons yang baik sehingga pasien kemudian develop menjadi gejala yang lebih berat. Oke. Nah, di slide ini saya pengen share mengenai basic reproductive number. Saya rasa Prof. Dokter sendiri sudah mengetahui mungkin mengenai hal ini. Di sebelah kiri kalau dilihat itu ada video yang kemudian sekarang banyak direproduksi gitu ya oleh baik itu media cetak online maupun dari jurnal-jurnal begitu. Tapi pertama kali itu dipublish pada tanggal 26 Maret di JAMA, ya, di Journal of American Association, itu mengenai turbulent gas clouds yang kemudian bisa dilihat bahwa orang yang penetapan standar sekarang ini yang 1-2 meter itu didasarkan atas penemuan kurang lebih 1930 pada waktu adanya epidemi tuberkulosis. Jadi itu dasarnya. Ini 1 meter. Tapi sebenarnya yang terjadi ini kalau orang batuk, kalau orangnya bersin ya, itu
si gas cloud-nya ini, jadi si awan bersin itu bisa jalan jauh sampai 7-8 meter. Nah, ini yang kemudian sangat mempengaruhi dengan basic reproductive number, di mana SARS-CoV-2 itu basic reproductive number-nya itu 2-3. Jadi satu orang bisa menginfeksi antara 2, ada yang bilang sampai 2,5 atau sampai 3 maksimal. Jadi itu yang kemudian berbeda dengan MERS maupun SARS sebelumnya. Nah, di slide ini saya mau share mengenai berbagai gejala klinis yang dapat mengakibatkan keadaan berat atau bisa dijadikan faktor risiko terhadap mortalitas pada pasien dewasa. Nanti selanjutnya akan ada detail mengenai pada pasien obstetrik. Nah, di sini diketahui bahwa memang usia yang di atas 60 atau 65 tahun, kemudian SOFA score secara kuantitatif ataupun yang bukan kuantitatif, kemudian peningkatan D-dimer itu merupakan 3 parameter utama yang terlihat digunakan sebagai faktor prediktor, ya, atau risk factor pada pasien-pasien yang kemudian mengalami mortalitas. Selain itu, kemudian viral shedding dari populasi ini juga akan sangat mempengaruhi keberhasilan perawatan. Nah, cytokine storm saya rasa Prof dan Dokter sudah mengetahui sekalian bahwa jadi dalam 3 fase coronavirus tersebut, ketika masuk ke dalam fase yang di tengah atau yang disebut pneumonia phase, itu cytokine storm syndrome ini akan sangat memainkan peran penting sekali dari viremi yang terjadi di pasien SARS-CoV-2. Di publikasi yang lain mengenai faktor risiko untuk ARDS dan kematian, maka di sini bisa dilihat bahwa benar usia, kemudian penyakit komorbid seperti hipertensi dan diabetes itu sesuai dengan postulat yang sebelumnya juga sudah pernah dipublikasikan gitu ya. Jadi salah risk factor-nya akan semakin tinggi pada pasien dengan hipertensi maupun diabetes. Di slide berikutnya ada Cox regression, jadi bivariate Cox regression untuk melihat ARDS dan death. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa hipertensi sama diabetes itu p-value-nya memang signifikan untuk yang pada kelompok yang ARDS. Demikian juga untuk umur, jenis kelamin pria, ya walaupun di ARDS tidak signifikan, tapi di temperatur juga sangat mempengaruhi terhadap risk factor pada pasien-pasien yang mengalami ARDS sampai kemudian beresiko kematian. Nah, ini mengenai di slide ini saya pengen membahas mengenai bagaimana pengaruh pregnancy terhadap COVID-19. Jadi sebelum ke tabel yang di sebelah kanan, tabel besar ini, di satu publikasi yang berjudul Single Cell RNA Expression Profiling of ACE2, di situ dibilang bahwa reseptor angiotensin converting enzyme pada pasien COVID-19 itu memiliki ekspresi yang rendah di semua tipe sel pada interface dini dari maternal dan fetal. Jadi ini yang kemudian dipostulatkan saat ini bahwa infeksi selama masa kehamilan itu saat ini tidak conclude gitu ya. Jadi tidak memungkinkan adanya sampai saat ini ya. But this is novel coronavirus, but it can also change. Tapi kemudian saat ini postulatnya adalah tidak memungkinkan untuk transplacental vertical transmission gitu ya. Jadi penularan secara vertikal dari ibu ke janin itu saat ini tidak dimungkinkan berdasarkan postulat yang ini. Namun kalau misalnya mau dilihat dari report yang paling banyak dilaporkan atau paling banyak di-cite dari 9 orang pasien yang dilaporkan oleh institusi kesehatan yang di Cina, bahwa gejalanya tidak berbeda dengan gejala pasien yang tidak hamil gitu ya, atau pasien dewasa. Nah, di sini mulai dari gejala demam, gejala sesak, gejala batuk, penurunan limfosit, trombositopeni, sampai kemudian penampakan dari CT scan, termasuk juga pemeriksaan hasil konfirmasi untuk RT-PCR SARS-CoV-2. Ya, jadi dari 9 pasien yang ada di laporan ini, 9 ini memiliki RT-PCR positif, hanya 2 pasien dari 9 yang tidak memiliki abnormalitas pada gambaran CT scan. Jadi gambarannya sama begitu dengan pasien yang tidak hamil. Oke.
So sekarang apa kira-kira menjadi problem untuk diagnostik? Saya rasa bukan cuma di tempat saya di London, di Inggris, problem diagnostik ini ada. Di sini juga beberapa waktu lalu reagennya tidak ada gitu ya, kosong. Kemudian selain itu turnaround time dari RT-PCR ini yang memanjang, tapi selain itu juga yang kemudian mesti dipahami bahwa RT-PCR itu pada early onset dia akan sulit mendeteksi, jadi sensitivitasnya hanya 30-60%. Nah ini karena baik itu ada pengaruh dari viral load, cara pengambilan sampel dan lain-lain. Maka pada kurang lebih seminggu yang lalu saya menulis editorial letter di Akta Medica mengenai kira-kira apa yang bisa dioptimalisasi oleh klinisi gitu, dalam mendiagnosis pasien COVID-19 di saat yang memang kita lagi resource constraint gitu ya, jadi ada keterbatasan gitu terhadap kemampuan untuk diagnosis. Nah, 3 pasien, jadi itu publikasi yang pertama mengenai editorial letter. Ini adalah publikasi juga yang sama di Akta Medica. Ini adalah publikasi pertama case series dari pasien COVID-19 yang kami publikasikan juga di Akta. Jadi bisa dilihat bahwa pasien ini, semua pasien yang ada di sini, 3 pasien ini adalah pasien yang kemudian masuk setelah gejala pertama, 3 hari setelah gejala pertama, gitu ya. Nah ini pasien wanita umur 56 tahun dengan hipoksia, kemudian gejalanya, padahal walaupun dia hipoksia tapi gejala sesak nafasnya minimal, begitu. Pasien yang di samping ini petugas kesehatan yang kemudian masuk dengan keluhan demam kurang lebih 3 hari, tidak ada keluhan batuk sama sekali, dari gambaran foto ronsen tidak jelas, maka kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan, didapatkan gambaran bilateral pneumonia, jadi ground glass opacity dengan consolidation. Oke. Jadi gambaran CT scan terutama ini akan menjadi penting. Memang ada yang bilang foto ronsen cukup, tapi tentu untuk foto ronsen yang kemudian vague atau tidak jelas tampilannya, maka CT scan juga dapat dianjurkan. Di publikasi kami di Akta Medica, di 3 pasien yang kemudian dilaporkan ini adalah gambaran bilateral infiltrate dari gambaran foto ronsen memang jelas, tapi masih fake gitu ya, masih belum begitu confirm. Dan kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan CT scan, maka ditemukan gambaran ground glass opacity, bilateral consolidation, sama interlobular septal thickening atau penebalan interlobular septal. Itu ditemukan pada 3 dari 3 pasien. Pleural effusion tidak ditemukan. Banyak laporan yang kemudian mengatakan bahwa pleural effusion ini lebih sering terjadi pada pasien dengan keadaan berat begitu ya. Walaupun memang penemuan pleural effusion itu sangat kecil dibandingkan dengan temuan gambaran radiologi yang lain pada pemeriksaan CT scan maupun foto ronsen. Nah, bisa dilihat juga di sebelah kiri ini apa saja yang kemudian dapat kita lihat dari CT scan berdasarkan lama waktu atau onset infeksi. Jadi pada pasien yang kemudian sudah masuk hari ketiga dan hari kelima, konsolidasi itu ditemukan 55% dari laporan ini. Bilateral disease juga ditemukan kurang lebih 3-5 hari. Maka di satu publikasi yang ditulis oleh I di jurnal radiologi, dibilang bahwa CT positif itu bisa 5 hari ada sebelum dengan hasil PCR yang positif. Ya, tentu ini debatable begitu, karena ada yang bilang mengenai faktor viral load, kemudian ada yang bilang bagaimana mungkin bisa terjadi seperti ini sementara PCR akan berhubungan dengan viremia. Tapi ini evidence-nya bahwa gambaran CT scan itu ternyata bisa lebih dulu kemudian ditemukan sebelum kemudian gambaran PCR yang positif. Nah, sensitivitas dari CT scan itu pada hari ke-0 sampai ke-5 84%, hari ke-6 sampai ke-11 itu 99%. Bagaimana kemudian imaging di pregnancy? Sebenarnya single chest radiograph itu memiliki radiasi untuk fetus yang sangat-sangat kecil. Tentu dengan menggunakan pelindung itu akan menjadi satu pilihan utama. CT scan sendiri di berbagai publikasi, dan saya juga menyarankan kemudian bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan gambaran foto ronsen yang vague, yang tidak jelas begitu.
karena CT scan memiliki angka sensitivitas yang sangat-sangat baik, walaupun memang betul spesifisitasnya moderate. Pulmonary ultrasound bisa dilakukan di RSCM sendiri. Kami tidak menganjurkan menggunakan pulmonary ultrasound karena memang pertimbangan adanya durasi kontak langsung antara petugas kesehatan dengan pasien yang positif begitu ya. Walaupun sebenarnya di setting yang di tempat saya kerja di London ini, kami menggunakan ultrasound gitu untuk kemudian mengecek secara cepat apakah terdapat gambaran airborne program atau tidak. Namun betul ultrasound ini sangat-sangat operator dependent begitu ya. Jadi saya tetap kemudian menyarankan pada yang pertama menggunakan foto ronsen. Apabila foto ronsen tidak begitu jelas, bisa menggunakan CT scan. Nah tadi Pak Ketua POGI, Dr. Ari sempat berbicara mengenai artificial intelligence. Di sini ada Prof. Iko juga, jadi saya mohon izin menyampaikan ini. Jadi kami di FKUI dengan izin dan bimbingan dari Prof. Iko, jadi kami kemudian sekarang bekerja sama dengan salah satu developer dari artificial intelligence, di mana kami mengembangkan artificial intelligence ini untuk mendiagnosis pasien COVID-19. Waktu yang dibutuhkan sependek 5 detik untuk kemudian mengetahui berapa likelihood ya, probabilitas dari gambaran foto ronsen maupun CT scan terhadap gambaran pneumonia viral pada pasien COVID-19. Ini adalah global initiative, jadi bukan hanya Indonesia saja. Jadi ada Belanda, ada Spanyol, ada Italia. Sampai saat ini memang betul softwarenya hanya ada di RSCM saja, di FKUI, tapi harapannya mungkin bisa ke depan seiring dengan waktu begitu ya, berharap bisa digunakan. Karena artificial intelligence ini bukan sesuatu yang baru untuk COVID-19. Di Cina dilakukan sangat-sangat masif begitu ya. Jadi banyak kemudian rumah sakit itu mengirimkan atau yang menggunakan artificial intelligence yang dibuat oleh rumah sakit Wuhan yang pertama kali terdampak itu, dan ternyata ini bisa mempercepat waktu diagnosis pasien dan lain-lain begitu ya. Nah, sebagai penutup, saya rasa memang novel coronavirus ini betul-betul penyakit dengan 1,000 faces. Betul memang namanya novel karena memang everything is new. Nggak ada yang kemudian bisa memastikan satu hipotesis itu benar karena tiba-tiba sekarang tidak diketahui, besok kemudian bisa diketahui. Clinician sekarang lagi berusaha yang paling baik untuk memahami ini masih periode-periode awal kita memahami bagaimana mesti mendiagnosis menata laksana pasien dengan COVID-19. Kehamilan sendiri juga tidak terbukti dapat meningkatkan susceptibilitas terhadap kemungkinan infeksi maupun perburukan penyakit begitu ya. Namun tentu ini harus kemudian dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut lagi untuk memastikan hipotesis atau postulat ini. SARS-CoV-2 juga tidak terdeteksi sampai saat ini di amniotic fluid atau di plasenta begitu ya. Demikian juga yang tadi saya sampaikan bahwa vertical transmission juga sepertinya tidak gitu ya. Yang terakhir, as a clinician saya cuma mau sampaikan untuk kita selalu tes lagi, baik itu RT-PCR, baik itu kemudian foto ronsen dan CT scan begitu, sehingga kemudian memastikan penggunaan justifikasi klinik, laboratorium dan imaging ini menjadi best model untuk kita mendiagnosis dan menata laksana pasien COVID-19. Baik, dari saya sekian. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Erik. Cukup sangat-sangat komprehensif ya, menyampaikan secara akademik. Nah, kita masih punya waktu lah. Ini supaya digali ilmunya Dr. Erik. Barangkali para partisipan ada yang mau bertanya langsung ke Dr. Erik. Jadi silahkan, mungkin 2 pertanyaan nanti kita batasi dulu. Barangkali ada yang langsung mau bicara mau menanyakan ke Dr. Erik. Silakan. Berapa Prof. Iko yang ikut? Saya nggak lihat ya. 134 dong. 134. Saya 34 yang live. Dr. Yudi, Dr. Rina boleh nanya ke Dr. Erik? Boleh, Dokter. Boleh. Ya, silakan Dr. Rina. Dr. Erik di Indonesia kah?
Enggak dok, saya masih di London. Di London, oke. Dr. Erik, ini Iya, dok. Iya. mohon maaf gitu loh ya. Saya melihat ada beberapa ketakutan dari rumah-rumah sakit swasta terutama. Ya. Jadi mereka ini sekarang setiap kelahiran itu saya lihat mereka screening dengan sangat ketat. Bagus, saya bilang itu. Tetapi klinisnya pasiennya sih oke-oke saja, ibunya ya kan. Kemudian riwayat kontak nggak jelas, tapi itu kan bisa bohong. Mereka ronsen, lab, terus semuanya di CT. Saya jadi stres ngelihatnya. Ini benar. Kalau saya tadi dengar Dr. Erik, CT itu kan bisa merupakan salah satu moda untuk diagnostik, tetapi bukan otomatis. Saya ngeri nih kalau kayak gini semua di-CT-kan untuk mendiagnosis. Jadi di mana peran dokter itu dalam hal mendiagnosis itu kan tetap harus ada clinical appearance dan sebagainya. Terus CT yang rutin dikerjakan begini selain mahal, juga saya takut gitu. Bukankah CT itu radiasinya begitu besar hanya untuk sesuatu yang mereka tidak yakin? Gimana Dr. Erik? Iya dok. Ya, terima kasih Dr. Rina. Itu Dr. Erik pertanyaan sangat baik. Betul itu. Kita sudah masuk pakai CT, manfaatnya jauh sebelum Anda, tolong dikomentar. CT-in, saya jadi bingung jadi kalau gitu. Silakan Dr. Erik. Ya dok, saya izin jawab Dr. Rina ya. Dok, jadi memang betul banyak sekali kemudian yang berpikir bahwa ya udah CT aja karena toh sensitivitasnya baik. Namun yang juga mesti dipahami bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, jadi model yang paling tepat itu menggabungkan antara justifikasi klinis dari pemeriksaan gitu ya, dengan laboratorium dan imaging. Jadi nggak bisa memang cuma CT saja begitu. Jadi all or none CT saja sih saya terus terang tidak setuju. Fleischer Society yang juga adalah kumpulan dari beberapa orang yang beberapa ahli untuk chest imaging itu juga menyampaikan hal yang sama begitu. Mungkin saya izin sambil menjawab, saya balik ke share screen dulu. Saya mau share ini. Ini presentasi saya kemarin di presentasi daring juga online mengenai imaging in COVID-19. Jadi ini statement yang disampaikan yang dibuat oleh Fleischer Society di awal bulan April ini tanggal 7 gitu ya. Nanti mungkin dok saya bisa share aja mengenai hal ini. Tapi intinya dok menjawab secara cepat bahwa satu justifikasi untuk penggunaan CT scan itu harus didasarkan atas justifikasi klinis begitu. Memang benar banyak pasien yang sekarang kemudian OTG dan positif RT-PCR-nya. Tapi tentu kalau misalnya dia OTG dan positif RT-PCR-nya, maka sebenarnya yang bisa dilakukan dulu adalah pemeriksaan foto ronsen. Kalau misalnya memang pemeriksaan foto ronsennya itu betul-betul vague, ya tidak jelas, dan setelah OTG ini mengalami perburukan, then kita boleh bikin CT scan. Begitu. Jadi tidak kemudian CT scan ini menjadi maju dan menjadi superior dibandingkan pemeriksaan foto ronsen. Begitu ya dok. Kemudian kalau misalnya memang terdapat perburukan pada OTG, maka kemudian CT scan ini boleh dilakukan begitu, menyusul dengan pemeriksaan foto ronsen yang sekali lagi vague. Nah, mungkin seperti itu dulu dok jawabannya. Sebenarnya dengan solusi sedikit saja dok menyambungkan dengan presentasi saya yang tadi, sebenarnya dengan solusi menggunakan artificial intelligence itu tadi, maka kemudian bisa dikurangkan angka penggunaan CT scan begitu ya. Jadi dengan kita lihat artificial intelligence dikeluarkan berapa probabilitasnya atau likelihoodnya untuk gambaran pneumonia viral pada COVID-19, maka kalau misalnya probabilitasnya tinggi, ya sudah cukup pakai foto ronsen saja. Karena terus terang pemeriksaan foto ronsen itu juga tergantung ya dari reader ke reader gitu ya dok, subjektivitasnya. Ya baik dok, itu aja, terima kasih. Bisa sedikit Dr. Erik, mungkin karena begini, ada beberapa pendapat, terutama dari pengalaman Cina dan Korea, ketika mereka mengkonfirm
sesudah antibody positif mengkonfirm dengan PCR hasilnya agak lama, mereka lebih memilih yang lebih cepat, walaupun memang tadi disampaikan Dr. Rina kemungkinan macam-macam ya, makanya diambillah CT paru gitu. Apakah itu sebagai pertimbangan orang-orang kenapa masih memakai CT scan gitu? Ya, Dr. Yudi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, resource constraint itu menjadi salah satu alasan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang pemeriksaan RT-PCR-nya tidak ada begitu, kayak kemarin di rumah sakit saya di sini RT-PCR-nya tidak ada selama 2 hari begitu dong. Jadi kemudian begitu kita dapat gambaran foto ronsennya tidak jelas, maka pasien otomatis akan naik ke CT scan begitu. Jadi CT scan kemudian memang akan sebaiknya digunakan pada resource constraint gitu ya, ada hambatan atau ada kendala fasilitas, sarana penunjang pemeriksaan RT-PCR dan lain-lain, semata dengan tujuan untuk mempercepat proses screening dan triase. Begitu.